datang kembali di channel saya, channel Tom Price Channel ya. Oke ya, senang sekali bertemu dengan adik-adik sekalian. Ya, terima kasih yang sudah subscribe ke channel saya ya. Oke ya, dan bagi yang anggota-anggota yang baru saya ucapkan selamat datang ya. Oke ya. Nah, di sini pagi ini saya akan men-sharingkan beberapa istilah pada keuangan dan akuntansi. Nah, khususnya pagi ini saya akan sharing ya, sharing ilmu ya. Jadi sharing ilmu itu ya bermanfaat ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, khususnya tentang akun-akun aset ya. Jadi akun-akun aset lancar. Ya, jadi seperti yang adik-adik tahu, aset lancar itu adalah salah satu bagian dari aset perusahaan ya. Oke ya, hanya itu aja ya. Jadi karena videonya cukup singkat ya, mungkin hanya sekitar 20 menit, jadi hanya pada bagian itu aja ya. Oke ya, oke guys, welcome back to my Tom Price channel. So today we are going to learn about some of the fundamental terms in finance and accounting. And today we are going to learn some names of the current assets account and the definitions ya. Oke ya, so let's get started. Langsung aja kita mulai materinya ya. Nah, jadi hal pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah tentu saja nama akun-akun harta lancar ya. Jadi adik-adik kita batasi aja ya video kali ini karena waktunya nggak banyak ya. Jadi hanya pada akun-akun harta lancar ya. Jadi seperti yang kita tahu dalam accounting itu kan ada harta tetap, harta lancar ya. Nah, di sini kita akan bahas akun-akun harta lancar ya, termasuk juga definisinya ya gitu. Nah, kemudian akun ini juga berlaku untuk perusahaan jasa, dagang dan manufaktur tentu saja ya. Jadi saya juga akan jelaskan beda antara perusahaan dagang dan manufaktur ya. Dilihat dari akunnya ya, seperti itu. Kemudian teman-teman juga perlu membedakan ya antara klasifikasi dan nama akun ya. Ya, jadi klasifikasi dan nama akun ya. Jadi memang sebagian yang akan saya jelaskan di sini adalah nama akun ya, tapi ada sedikit tentang klasifikasi. Oke ya, nanti akan saya bahas ya pada slide yang berikutnya. Dan yang terakhir, tidak semua perusahaan harus mempunyai akun-akun tersebut. Ya, jadi tidak semua perusahaan harus mempunyai semua akun tersebut. Jadi tergantung kebutuhannya ya. Jadi misalnya perusahaan dagang ya, yang nggak perlu dia punya akun barang mentah atau barang jadi atau barang dalam proses, itu nggak perlu ya. Jadi kalau perusahaan dagang ya akunnya adalah akun merchandise inventory ya, seperti itu ya. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, maka saya perlu review lagi ya tentang apa itu neraca atau balance sheet ya. Jadi neraca atau balance sheet itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta dan kewajiban ya. Jadi harta dan kewajiban ya. Oke ya, jadi informasi harta dan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu itu ada pada laporan yang namanya balance sheet ya, laporan balance sheet atau laporan neraca ya gitu. Nah, kemudian neraca atau balance sheet ini kan ada dua bagian ya, kiri sama kanan ya. Nah, saya kasih warna ya, bagian kiri adalah bagian aset atau harta atau aktiva. Nah, itu saya kasih warna hijau. Nah, sedangkan yang bagian kanan atau kewajiban, itu memang ada dua ya, ada kewajiban hutang dan ada kewajiban modal. Itu yang hutang saya kasih warna pink ya, yang modal saya kasih warna hijau, blue ya, biru ya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini ya, oke ya, kita hanya fokus pada yang aset lancar aja ya. Jadi apa itu aset lancar, apa itu kemudian komponen-komponen atau akun-akun pada aset lancar itu apa saja ya. Jadi seperti itu ya. Oke ya, kita mulai pembahasannya ya. A few moments later. Nah, sebelumnya teman-teman perlu tahu ya, apa yang namanya itu harta lancar ya atau current asset ya.
Nah, jadi current asset atau harta lancar adalah tipe-tipe harta yang secara accounting itu dapat dijual kembali atau dapat diubah menjadi rupiah dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, jadi kurang dari 12 bulan. Jadi tipe-tipe harta lancar di sini atau komponen-komponen harta lancar di sini dapat diubah menjadi uang tunai, ya, dapat diubah menjadi uang tunai, dapat ditunaikan, dapat dikaskan, dapat diubah kembali jadi duit lagi, itu dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, tentu saja dalam situasi yang normal ya. Ya, dalam situasi yang normal ya, situasi yang lazim ya, seperti itu. Nah, misalnya apa? Misalnya kas ya, otomatis ya kas, karena kas adalah uang tunai itu sendiri ya. Oke ya. Nah, kita nggak perlu waktu lama untuk bisa mendapatkan kas ya kan. Jadi kita langsung saat ini juga mau transaksi ya udah langsung kas itu langsung sudah tunai ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah piutang dagang ya. Jadi piutang itu biasanya itu dapat ditunaikan atau dapat diubah menjadi uang tunai dalam tempo kurang dari 12 bulan ya. Nah, piutang ya macam-macam ya. Nah, di sini ada piutang dagang, ada piutang wesel, ada piutang bunga, ada mungkin ke depannya mungkin ada mungkin ya, tapi bisa dikoreksi kalau saya salah piutang pajak ya, gitu ya. Nah, itu nanti ya. Jadi silakan komen di bawah tentang hal ini. Nah, kemudian ada surat berharga, persediaan barang dagang, perlengkapan dan sebagainya. Nah, ini yang tentu saja yang sesuai dengan yang ada di sini ya guys ya. Nah ini ya di daftar akun-akun di sini ya. Nah ini semua adalah yang termasuk harta lancar ya. Jadi semua akun-akun yang ada di sini ya. Nah semua akun-akun akuntansi yang ada di sini itu normalnya dalam tanda kutip ya, sekali lagi saya tekankan ya, normalnya biasanya lazimnya itu dapat diubah kembali menjadi uang tunai, jadi kas itu dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, silakan komen di bawah ya, jika mungkin dengan situasi pandemi ini ada akun-akun yang mungkin nggak lazim lagi untuk bisa di bawah 12 bulan ya, mungkin seperti itu ya. Kalau selama ini saya amati sih masih relevan ya. Jadi accounting ini, ilmu akuntansi masih relevan ya, masih tahan ya terhadap situasi pandemi. Jadi dalam hal ini lah ya, dalam video kali ini ya. Jadi saya nggak tahu mungkin topik yang lain mungkin harus ada penyesuaian ya pastinya ya. Tapi dalam hal ini atau harta lancar ini, jadi masih relevan dengan pandemi. Jadi artinya sejauh ini accounting itu tahan ya terhadap situasi pandemi yang kita lihat sebagai situasi yang mungkin yang new normal ya, atau yang ya normal dalam konteks yang baru ya gitu ya. Oke ya, langsung aja kita mulai pada akun yang pertama. Nah, sebelum saya masuk pada akun yang pertama, nah ini perlu saya ingatkan pada teman-teman ya, bahwasanya harta lancar ini bukan nama akun ya, teman-teman ya. Jadi harta lancar ini adalah klasifikasi, ya, adalah kelompok. Ya, ini bukan nama akun ya. Oke, nah kalau kas, nah ini adalah baru nama akun ya. Nah, jadi yang nama akun itu saya tulis ya depannya ya, akun kas atau cash dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, di sini dalam slide ini saya langsung tampilkan kepada teman-teman sekalian dalam bahasa Inggrisnya juga ya. Jadi teman-teman bisa langsung belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya dalam satu slide. Cuma dalam video kali ini memang saya nggak bikin yang speak in English-nya ya. Oke ya, tapi cuma dalam writing aja ya. Jadi writing in English ya. Jadi semoga bisa membantu. Jadi dapat penjelasannya, dapat dan juga dapat English-nya ya. Karena nanti ke depannya kita berada pada situasi yang new normal ini berlangsung secara internasional ya. Jadi nggak peduli teman-teman tinggal di daerah manapun ya, bisa menggunakan bahasa internasional ya. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang tinggal di manapun bisa menjadi go internasional ya, dimanapun ya, meskipun kita tinggal di desa atau di kota atau di negara manapun ya, kita tetap bisa pakai bahasa internasional ya, karena sekarang adalah pada saat ini ya, pada saat video ini dibuat itu kita berada pada international village ya, jadi betul-betul
terkonek dengan dunia. Nah, sedangkan dunia itu menggunakan bahasa internasional. Ya. Jadi makanya saya tampilkan langsung bahasa Indonesia dan bahasa internasionalnya. Ya, oke ya. Jadi yang namanya kas itu adalah kas uang tunai, ya, uang tunai, ya. Jadi kalau dalam di Indonesia ya rupiah, ya, gitu ya. Ya, jadi uang tunai yang dimiliki perusahaan dan bisa digunakan sewaktu-waktu. Ya, jadi uang tunai atau kas atau rupiah ini adalah alat tukar ya, yang bisa kita tukarkan dalam waktu yang singkat dengan hal yang lain, ya, gitu ya. Nah, biasanya ya, saya nggak bilang harus ya, keharusan atau pasti ya. Nah, biasanya ya di dalam perusahaan atau organisasi, nah itu yang namanya kas itu dibedakan menjadi dua, yaitu kas yang ada di perusahaan atau di kantor, yang namanya kas kecil, ya, atau akun kas kecil atau petty cash, dan ada yang namanya akun di bank atau kas di bank, yang namanya cash in bank. Ya, itu biasanya seperti gitu. Oke ya, kita akan bahas apa itu kas kecil atau kas di perusahaan dan kas di bank ya pada slide yang berikutnya. Nah, yang pertama adalah kas di bank dulu atau cash in bank. Ya, jadi kas di bank adalah uang tunai perusahaan yang ada di bank. Ya, jadi uang tunai perusahaan yang ada di bank. Ya, jadi bisa dalam bentuk current account. Current account itu berarti yang dalam bentuk lancar ya. Jadi yang bisa ditarik sewaktu-waktu, setiap hari. Ini bisa ditarik, ya, bisa dipindahkan, bisa ditukerin ya, bisa diapa-apain ya. Karena dia pada current account ya, account yang lancar ya. Atau mungkin bisa dalam bentuk time deposit account. Ya, time deposit account atau rekening deposito ya gitu. Nah, saya rasa juga kebijakan kalau ini kas perusahaan, saya rasa juga kalaupun ditaruh dalam rekening deposito, ini bukan dalam deposito yang sampai setengah tahun atau 1 tahun ya, saya rasa ya. Ya, karena ini harus menjadi kas ini akan diputar oleh perusahaan sewaktu-waktu ada peluang bisnis yang harus diambil gitu ya. Jadi mungkin ini sementara ya bisa dalam tempo 1 bulan ya, di dalam tempo 1 bulan itu kan dalam tempo yang masih normal ya. Tapi juga nggak mungkin setengah bulan atau 1 minggu ya. Ya, tolong komen di bawah ya jika mungkin ada time deposit yang bisa cuma 1 minggu ya. Ya, siapa tahu bisa jadi ya kalau dalam jumlah yang besar ya. Oke ya. Nah, oke ya. Jadi itu adalah kas di bank. Kemudian bagaimana dengan kas kecil ya atau petty cash? Ya, jadi akun kas kecil atau petty cash ini adalah uang perusahaan tapi yang ada di kantor, yang ada di perusahaan. Ya, yang biasanya digunakan untuk kegiatan operasi normal perusahaan untuk sehari-hari dan bisa jadi ini dalam bentuk uang tunai ya. Ya, dalam bentuk uang tunai ya. Jadi bukan dalam bentuk digital atau dalam bentuk apa, tapi yang dalam bentuk uang tunai ya. Nah, jadi jumlahnya relatif kecil dan untuk keperluan sehari-hari ya. Jadi contohnya misalnya kita akan membayar atau akan beli misalnya ballpoint kertas atau ya yang di sekitar perusahaan, mungkin ada konsumsi atau beli sesuatu di mana kita nggak bisa pakai transfer ya. Nah, itu perlu ada kas kecil atau petty cash. Nah, memang dengan perkembangan teknologi sekarang ya dan pembayaran digital yang semakin mudah, maka menurut saya secara pribadi semakin lama jumlah petty cash ini bisa kita minimalisir ya. Ya, jadi kita bisa tingkatkan akun kas di banknya ya. Nah, apalagi sekarang udah banyak yang namanya fintech ya, fintech dan sebagainya dengan berbagai macam kemudahan. Bahkan mereka-mereka di pedagang-pedagang di sekitar kita pun, kalaupun tidak punya rekening di bank, dia punya fintech, dia tetap bisa pakai itu ya untuk transfer dan sebagainya. Ya, jadi bisa jadi menurut saya pribadi dalam kedepannya semakin sedikit ya petty cash atau penyimpanan uang tunai atau uang kertas di dalam berangkas perusahaan maupun di dompet kita. Ya, oke ya. Contoh yang kedua adalah dompet kita sendiri aja ya. Jadi dompet kita sendiri juga semakin sedikit uang kertas yang kita simpan di situ kan.
Ya, seperti itu. Karena kemudahan pembayaran dengan menggunakan HP. Ya, jadi kemudahan pembayaran dengan menggunakan HP. Jadi cukup bawa HP, jadi nggak perlu bawa uang kertas yang katanya banyak bakteri, kuman dan sebagainya. Ya, seperti itu. Tapi silakan komen di bawah ya jika mungkin saya kurang tepat ya penjelasannya ya. Oke. Nah, jadi ada dua akun, yaitu akun kas di bank dan akun kas kecil. Oke, saya akan masuk pada bagian berikutnya, yaitu adalah surat berharga. Nah, kemudian jenis dana uang tunai yang dimiliki organisasi, bentuk yang ketiga adalah bisa diubah dalam bentuk surat berharga atau marketable securities. Ya. Nah, apa itu surat berharga atau marketable securities? Kalau kita lihat dari namanya dalam bahasa asingnya, yaitu namanya marketable. Berarti surat berharga atau jenis surat berharga yang mudah dijual. Nah, ya, konsep perusahaan itu dia menyimpan uang tunai secukupnya aja. Ya, jadi kalau dia ingin investasikan pada sesuatu, ya, securities misalnya, dia harus yakin securities ini bisa diperjualbelikan dalam tempo yang nggak terlalu lama ya. Ya, dalam tempo yang nggak terlalu lama ya. Nah, karena perusahaan ini bukan perusahaan investasi ya. Jadi saya anggap aja ini perusahaan dagang, manufaktur atau jasa yang pada umumnya ya. Jadi kalau dia sampai invest atau taruh uang tunainya di surat berharga, maka harus dipastikan surat berharga itu liquid ya, cukup liquid ya. Jadi artinya duit di situ cepat diubah kembali menjadi uang tunai dalam tempo yang nggak terlalu lama ya. Ya pastinya dalam beberapa minggu atau ya paling nggak beberapa bulan lah paling lama ya. Oke ya. Nah, contoh investasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan apa? Jadi perusahaan bisa beli yang namanya saham atau obligasi. Ya, jadi beli saham atau obligasi. Beli saham itu ya di pasar saham ya, teman-teman ya, bukan di pasar tradisional ya. Nah, harus di pasar uang ya. Nah, atau beli bond atau obligasi. Ya. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang itu juga sangat mudah ya. Jadi beli saham itu tinggal teman-teman tinggal pakai ini ya, HP sudah bisa ya jual beli saham ya. Jadi nggak perlu turun ke pasar sahamnya langsungnya di Jakarta ya, Bursa Efek Jakarta nggak perlu ya, tapi bisa lewat perantara atau perusahaan sekuritas ya. Nah, misalnya BCA menyediakan, BCA Sekuritas, kemudian juga bank-bank yang lain juga saya rasa pasti banyak yang menyediakan itu ya. Dan itu semua udah pakai aplikasi, jadi sudah jauh lebih cepat ya dan jauh lebih praktis ya seperti itu. Kemudian juga apabila perusahaan punya kelebihan uang tunai sementara ya, kemudian diubah dalam bentuk emas misalnya. Nah, itu bisa juga ya. Jadi nantinya akun surat berharganya bisa menjadi akun saham atau akun obligasi, atau mungkin kalau yang secara umum aja adalah akun marketable securities atau akun surat berharga ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini adalah piutang dagang. Ya. Jadi piutang dagang. Ya, jadi namanya adalah piutang dagang. Jadi piutang dagang ini bagian kedua dari akun-akun harta lancar, ya, atau yang dalam bahasa Inggrisnya account receivable atau AR. Ya, jadi piutang dagang adalah hak perusahaan untuk menagih sejumlah uang pada pihak ketiga, ya, dan kewajiban pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan. Nah, itu adalah yang namanya piutang dagang dalam jangka waktu yang pendek dan tanpa ada perjanjian formal. Ya, jadi misalnya saya buka usaha dan ada orang yang beli tapi nggak langsung bayar pada saat itu ya. Nah, ya bisa jadi kan dia ambil dulu barangnya, saya kerja dulu, tapi uangnya belum dituntaskan langsung ya. Nah, itu kita masukkan nilai yang belum dia tuntaskan, nilai yang belum dia bayar dalam akun yang namanya akun piutang dagang. Ya, biasanya dalam tempo ya paling nggak
ya semestinya harus sudah dia selesaikan, harus sudah dia bayar dalam tempo kurang dari 1 bulan ya misalnya gitu ya, atau dalam tempo beberapa minggu ya. Gitu. Dan ini nggak perlu ada perjanjian tertulis ya, nggak perlu ada sesuatu yang sangat formal, nggak perlu ya. Nah, dengan catatan juga ini jumlahnya nggak terlalu besar, jumlahnya relatif kecil ya gitu. Silakan tulis kolom komen di bawah kalau mungkin ada pengalaman lain dari teman-teman sekalian. Ya, itu yang sejauh yang saya tahu ya seperti itu. Nah, bagaimana jika memang jumlahnya yang relatif agak besar ya, dan memang si debitur ini atau pengguna jasa kita atau pembeli barang kita itu memang pengen bayarnya pengen molor. Nah, maka mungkin bisa dimasukkan pada akun yang namanya piutang wesel atau note receivable. Ya, jadi akun note receivable itu isinya adalah piutang atau kewajiban orang lain pada kita, ya, yang nggak bisa langsung bayar sekarang, ya. Nah, dia akan bayar beberapa waktu lagi, dan menurut kita itu jumlahnya cukup besar atau relatif besar. Maka teman-teman bisa pakai seperti perjanjian formal ya. Nah, seperti perjanjian formal, sejauh mana formalitasnya mungkin saya bisa di Google ya. Nah, jadi lebih formal ya. Jadi memberikan keamanan bagi kita yang pemberi hutang ini ya. Ya, jadi sehingga lebih formal dan bisa jadi dikenakan bunga. Ya, jadi bedanya dengan yang akun receivable atau piutang dagang, jadi piutang wesel yang pertama nilainya biasanya relatif lebih tinggi. Nah, ini pentingnya nomor 1 ya. Jadi kalau nilainya relatif lebih tinggi, maka ada baiknya dibikin lebih formal ya, lebih ya sedikit lebih kuat lah aspek hukumnya lah ya seperti itu. Ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau ada salah tolong saya di komen ya. Nah, kemudian yang kedua, jangka waktunya agak lama. Nah, ini juga penting ya. Jadi sudah jumlahnya lebih besar, jangka waktunya agak lama. Nah, ini perlu masuk ke bagian piutang wesel aja. Tapi masih di bawah 12 bulan ya. Harapannya bisa tertagih masih di bawah 12 bulan. Nah, kemudian yang ketiga, karena kedua faktor tersebut, maka kita perlu mempertimbangkan pengenaan bunga. Ya, oke ya. Jadi 3 aspek ini, kalau udah 2 aspek ya, jadi agak lama, lebih besar. Nah, ini sudah mulai mikir ke piutang wesel atau note receivable. Ya, bentuk formalnya gimana nanti bisa di Google ya. Oke. Nah, itu ya, dan bisa dikenakan bunga kalau terlambat. Nah, ini ya. Ya, oke ya, itu masuk pada akun yang namanya akun piutang wesel. Ya, seperti itu. Kemudian ada piutang lain yang jumlahnya mungkin relatif nggak terlalu besar, yaitu yang namanya piutang bunga. Ya, jadi piutang bunga adalah hak kita mendapatkan bunga, tapi belum saatnya pembayaran. Ya. Atau mungkin saatnya pembayaran, tapi pihak itu belum bayar. Nah, itu ya, tetap kita hitung terus ya piutang bunganya. Dan ini kita tetap berasumsi bahwasanya pihak ketiga tersebut punya etikat baik untuk membayar. Ya, jadi tetap harus kita hitung terus berapa nilai piutang bunganya ya sebagai pertanggungjawaban kita kepada pemilik perusahaan ya. Nah, bisa juga kita melakukan investasi ya. Nah, melakukan investasi nggak tahu ya XYZ ya. Ya, investasi pada pihak ketiga berarti kan pihak sana punya kewajiban pada kita toh. Nah, ya terus kita berhak untuk menghitung juga piutang bunga dari hari ke harinya atau dari bulan ke bulannya ya. Ya, macam-macam ya bentuknya ya. Bisa dalam bentuk apa ya? Orang lain pinjam duit ke kita, atau mungkin kita investasi pada suatu investasi ya. Ya, hati-hati ya investasi yang sekarang ya. Investasi keuangan harus betul-betul sip ya. Jangan cuma tertarik dengan bunga tinggi ya. Ya, patokannya adalah bunga bank saat ini ya, suku bunga saat ini. Sebagai contoh, suku bunga saat ini pada tahun 2021 ya, pada akhir tahun ini suku bunganya sekitar 3 sampai 3,5% ya. Nah, ini bunga ini sangat kecil ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi bunga yang ini sangat kecil. Jadi kalau 3 sampai 3,5% itu per tahun ya. Nah, jadi bisa dibayangkan teman-teman ya kalau per bulan berapa ya dibagi 12 ya. Nah, 3/12 ya, seperempat ya, 0,25% ya, sangat rendah ya.
Jadi kalau sampai ada yang nawarin tuh saya bisa kasih bunga 1% per bulan ya. Ini hati-hati ya, lembaga keuangan jadi kayak gini ini hati-hati ya. Gitu. Nah, ya jadi jika teman-teman punya atau perusahaannya teman-teman berhak menagih bunga, maka tulis saja nilainya pada akun piutang bunga. Ya, nah itu bunga itu tiap hari jalan ya, bulan tiap bulan jalan ya, gitu ya. Nah ini ya. Oke ya. Nah terus untuk yang masalah piutang-piutang ini udah habis ya guys ya. Nah jadi yang piutang bunga, piutang wesel, ya piutang dagang ini sudah habis. Nah kita masuk pada yang berikutnya adalah A few moments later. Pembayaran di depan. Ya, jadi sewa dibayar di depan, iklan dibayar di depan, asuransi dibayar di depan. Ya, nah sebelum saya masuk ke 3 akun tersebut, ya maka saya jelaskan apa itu pembayaran di depan. Ya, jadi pembayaran di depan adalah cara pembayaran sebelum kita menikmati barang tersebut, sebelum kita menggunakan barang tersebut, sebelum kita memakai tempat tersebut, ya atau sebelum barang tersebut terpasang, maka kita harus bayar dulu. Entah itu penuh atau sebagian. Ya anggap aja di sini penuh ya, gitu ya. Nah kita harus bayar dulu. Nah kenapa demikian Pak? Bukannya kita pakai dulu, habis itu bayar, datang dulu baru itu bayar, selesai dulu baru itu bayar. Nah, tidak demikian ya guys ya. Ya jadi perlu kita tahu ada beberapa pelayanan dan beberapa barang, khususnya pelayanan ya, yang harus kita bayar dulu sebelum kita menggunakannya atau memakainya. Apa itu misalnya? Yang paling umum adalah mau sewa tempat. Ya, bisa sewa tempat, sewa kantor, sewa ruang, sewa kamar, sewa kos. Ya. Nah, itu harus bayar dulu ya. Nggak tahu itu bayarnya penuh, sebagian ya anggap aja penuh. Nah, itu harus kita bayar dulu. Ya, entah itu cocok, nggak cocok, puas, nggak puas, menghasilkan, nggak menghasilkan, tempatnya, gudangnya dipakai atau nggak kita pakai, tapi tetap kita harus tetap berapa pembayarannya dulu. Ya, bayar itu bayar depannya, normalnya seperti itu. Ya, nah jadi makanya akuntansi mengenal 2 akun ya. Jadi sewa tempat dibayar di muka dan biaya sewa tempat ya. Jadi makanya ada 2 akun ya. Ya, jadi akun yang pertama adalah sewa tempat dibayar di muka. Jadi istilahnya adalah dibayar di muka. Kemudian ada akun yang namanya biaya sewa tempat. Ya, ada yang namanya asuransi dibayar di muka dan ada yang namanya biaya asuransi dibayar di muka. Ada yang namanya iklan dibayar di muka dan ada yang namanya biaya iklan dibayar di muka. Ya, nah jadi seperti gitu konsepnya. Ya, oke kita masuk pada komponen yang pertama yaitu sewa tempat dibayar di muka. Ya, akun sewa dibayar di muka. Nah, memang dalam bahasa Indonesia itu tidak ditulis sewa tempat ya, tapi ini tahu sewa adalah sewa tempat biasanya atau namanya rent ya. Rent, R-E-N-T. Rent itu sewa tempat ya. Prepaid itu artinya bayar depan. Ya. Nah, berarti akun sewa dibayar di muka adalah sejumlah uang yang teman-teman bayarkan ya, teman-teman bayarkan saat mau sewa tempat, sewa gudang, sewa kantor, sewa ruang, sewa gedung, sewa kos, sewa kamar, ya, sewa hotel, ya. Tapi yang umum di sini adalah bukan itu ya, yang umum adalah gudang, kantor atau gedung, yang umum di sini ya, itu ya. Nah, jadi ini saya nggak ngomongin yang kos atau hotel atau kamar ya, tapi umumnya adalah untuk yang gudang, kantor atau apa tadi saya bilang, gudang, kantor atau gedung, ya, bangunan ya seperti itu. Ya, maka kita membuka, kalau kita udah bayar ini, kita sewa gedung, kita buka akun, kita masukin nilai berapa yang kita bayar, ya di mana di akun sewa tempat dibayar di muka ini, ya gitu ya. Gitu. Silakan tulis di komen ya jika mungkin ada sewa-sewa lain yang juga seperti begini ya. Yang saya tahu di sewa tempat ya, sewa tempat, ruang dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah berjalannya waktu, ya sudah berjalannya waktu, maka nilai akun sewa dibayar di muka ini akan menurun dan berubah nama menjadi akun biaya sewa. Ya, menjadi akun biaya sewa.
Ya, jadi akun biaya sewa ini adalah biaya atas penggunaan tempat atau gedung yang telah hangus karena berjalannya waktu. Ya, jadi di sini yang menjadi yang membuat hangus adalah berjalannya waktu. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Ya, jadi kalau makanya saya katakan tadi kan, jadi makanya ini harus dibayar depan. Kenapa? Karena hangusnya karena berjalannya waktu. Tiap hari, tiap bulan. Ya, ya. Seperti kita ketahui, waktu kan nggak pernah berhenti ya guys ya. Waktu juga nggak pernah mundur ya kan. Waktu kan jalan terus maju. Nah itu. Ya. Jadi makanya si providernya dia minta bayar dulu di depan ya. Nah, karena apakah you itu puas nggak puas, cocok nggak cocok, terpakai nggak terpakai, efektif nggak efektif, tetap itu tempat harus kita bayar. Nah, dengan berjalannya waktu, maka akun sewa dibayar di muka akan berubah nama menjadi akun biaya sewa. Ya, jadi accounting cara kerjanya seperti begitu. Ya, jadi nggak langsung biaya sewa enggak ya. Kita bayar untuk 1 bulan atau 12 bulan ke depan 12 juta. Langsung saya masukkan ke biaya sewa. Oh no, nggak seperti begitu ya. Karena belum kita nikmati, masih pada saat bayar pertama. Itu namanya adalah sewa dibayar di muka. Nanti kalau udah berjalan sebulan, 2 bulan, 2,5 bulan, makanya itu hangus dan kita masukkan pada nilai biaya sewa. Seperti gitu ya guys, pola pikirnya accounting ya. Nah. Kemudian yang kedua sama dengan yang namanya asuransi juga demikian. Ya, jadi asuransi ada yang namanya prepaid insurance. Ya, jadi di sini nilai asuransi yang pertama kali kita bayar itu berapa. Nah, dengan berjalannya waktu harian atau mingguan atau bulanan, maka prepaid insurance akan berubah nama, ya akan hangus ya. Nah, kalau dia sudah hangus, dia berubah nama menjadi akun biaya asuransi atau insurance expense. Ya, gitu. Kenapa dia hangus? Karena waktunya berjalan. Ya, ingat ya, waktu itu nggak bisa kita stop ya, jalan terus ya. Nah, jadi dia berbiaya. Jadi kita harus bisa menggunakan tempat tersebut seefektif mungkin, ya, gitu. Oke, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah iklan, tapi saya nggak tulis di sini ya untuk iklan ya. Saya nggak tulis di sini, ya. Nah, A few moments later. Oke ya, jadi saya sudah menjelaskan tadi nama-nama akun lancar, definisinya, perusahaan jasa dagang manufaktur, beda akun harta lancarnya di mana, kemudian klasifikasi bedakan dengan nama akun, dan tidak semua perusahaan harus memiliki akun tersebut ya. Nah, mungkin boleh saya review ya sedikit ya tentang ini. Ya, di slide yang nah, jadi ini adalah nama klasifikasi ya, ini bukan nama akunnya. Jadi yang namanya aset lancar, namanya aset tetap, namanya hutang lancar, hutang tetap, atau modal, itu adalah nama klasifikasi, bukan nama akun. Nah, ya, tetapi yang di sini, nah ini yang di bawah sini, ya ini adalah nama akun. Oh ya, ini kenapa saya kasih biru-biru ya, untuk membedakan ya, bahwasanya ada 5 kelompok di sini. Ya, jadi ini adalah nama akun kas kecil, akun kas di bank, akun surat berharga, dan sebagainya. Ya, jadi perlu membedakan ya, kalau nggak gitu bingung ya, harta lancar itu nama akun enggak Pak ya? Kas kecil itu nama akun enggak Pak ya? Piutang dagang itu nama akun atau nama klasifikasi ya? Ini kita perlu tahu. Kalau nama akun itu akan terproses dengan komputer. Kalau klasifikasi itu enggak. Ya. Nah. Ya, tulis di komen ya jika mungkin saya salah ya. Mungkin sekarang ada yang lebih canggih lagi ya, jadi program yang bisa langsung kelihatan ya keluar, oh harta lancarnya berapa. Ya. Tapi tetap itu bukan nama akun. Jadi itu adalah penjumlahan dari seluruh harta lancar. Saya rasa sekarang bisa ya dibikin seperti gitu ya, karena sekarang program mestinya udah sangat canggih ya, jadi bisa tahu ya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian perlu diingat juga untuk beda antara usaha dagang sama jasa dagang sama manufaktur itu kelihatan pada bagian inventorinya. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Makanya saya tebalin warna biru tua ya kelihatannya. Jadi kalau perusahaan jasa itu dia nggak punya inventory barang jadi, dia nggak punya.
Kalau perusahaan dagang, dia punya persediaan barang dagang. Nah, kalau perusahaan manufaktur, dia punya 3 ya, persediaan barang mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Dia punya 3 itu. Ya, seperti itu. Ya, kemudian saya juga sudah menjelaskan 5 bagian dari kata lancar. Yang pertama adalah bagian kas, yang kedua adalah bagian piutang, yang ketiga adalah bagian pembayaran di depan, yang keempat adalah bagian persediaan, dan yang kelima adalah bagian perlengkapan. Nah, ini disusun berdasarkan likuiditasnya ya guys ya. Ya, likuiditas itu apa? Yaitu seberapa jauh dia cepat diubah menjadi uang tunai. Ya, jadi misalnya bagian kas ya, kelompok kas ini paling cepat diubah jadi uang tunai. Secara normal ya, secara umum ya, kita nggak ngomong secara matematis ya, secara ya boleh dibilang 80% lah secara normal bisa. Kemudian kelompok yang kedua piutang, kelompok yang ketiga adalah sewa tempat dibayar di muka. Ada yang bertanya juga, Pak, sewa tempat dibayar di muka mana mungkin dibayar jadi uang tunai, uang kita udah bayar depannya. Ya, itu accounting itu nggak sempurna ya. Karena bukan matematika ya, dianggap seperti begitu ya. Kemudian persediaan barang, nah ini normalnya kalau barang itu terjual lancar ya cepat ya, dalam tempo kurang dari 12 bulan bisa terjual. Dan yang terakhir adalah perlengkapan. Ini adalah komponen-komponen pada harta lancar ya. Oke ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Ya, semoga atas perhatiannya, silakan dukung terus channel ini dengan like jika suka, dislike jika tidak suka. Oke ya, subscribe itu wajib ya. Silakan hanya tekan tombol merahnya aja, subscribe ya. Jadi jangan khawatir akan ditampilin video saya terus ya, nggak mesti ya. Jadi nggak selalu seperti gitu ya. Atau kalau ditampilin juga nggak apa-apa, karena ini berguna untuk pembelajaran kalian. Kemudian pertanyaan bisa langsung tulis pada kolom komen. Ya, dan jika ada hal-hal khusus bisa kasih nomor HP atau email ya, nanti saya akan kontak dan follow up dan share ke teman-teman jika memang ini bermanfaat ya ke teman-teman di sosial media ya. Oke ya, so thank you guys for your attention. So please keep supporting this channel by like if you like and dislike if you don't like. Subscribe ya, subscribe and write down your answer on the comment and share to your friends in your social media. Okay, thank you for joining. Stay safe and healthy. Yeah, God bless you and see you on my next video. Okay, bye.